Halo anak-anak, apa kabar kalian? Kali ini untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai penggunaan huruf kapital bagian yang kedua. Anak-anak, mengapa kita perlu belajar mengenai penggunaan huruf kapital? Supaya kita dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ingat, menurut Sumpah Pemuda, salah satu simbol persatuan yang kita pelajari pada muatan pelajaran PPKN yang lalu, salah satunya memuat tentang pengakuan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, karena itu, sebagai bangsa Indonesia yang baik, sebagai anak bangsa yang setia kepada tanah air, maka kita wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk itulah kita belajar mengenai penggunaan huruf kapital dengan baik. Nah, anak-anak, penggunaan huruf kapital ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama sudah kamu pelajari, bagian kedua kita pelajari saat ini. Nah, bagian yang ketiga akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Perhatikan baik-baik video ini dari awal sampai akhir. Oke? Penjelasan terperinci akan kita perhatikan, kita pelajari dari slide berikutnya. Selamat belajar. Anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan huruf kapital dalam kalimat bagian yang kedua. Materi ini merupakan lanjutan penggunaan huruf kapital bagian yang pertama. Masih ingat ya? Kalau sudah lupa, boleh buka lagi video pertemuan sebelumnya. Mari kita mulai. Anak-anak, huruf kapital untuk pemakaian yang berikutnya dipakai sebagai huruf pertama untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya untuk menulis bangsa Indonesia, suku Batak, bahasa Jawa, negara Jepang. Perhatikan huruf yang berwarna, menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, sebagai catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, pengindonesiaan kata asing. Misalnya ada kata asing yang diubah dalam bahasa Indonesia, pengindonesiaan, maka Indonesianya I tidak menggunakan huruf kapital. Contoh yang lain, wajah anak itu ke Belanda-Belandaan, maka Belandanya B-nya menggunakan huruf kecil. Contoh yang lain, model bajunya ada unsur kejawa-jawaan, Jawa J-nya menggunakan huruf kecil. Perhatikan catatan seperti itu. Kita lanjutkan. Pemakaian berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya untuk tahun Hijriyah, tarikh Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, hari Natal. Perhatikan huruf-huruf yang berwarna itu ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya ada peristiwa konferensi Asia Afrika, maka K, A, dan A itu huruf besar. Perhatikan huruf yang berwarna. Kemudian Perang Dunia Kedua, itu P dan D huruf kapital, termasuk huruf pemari ya. Terus proklamasi kemerdekaan Indonesia, P besar, K besar, I besar.
Anak-anak, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Perhatikan baik-baik. Kata yang berwarna biru. Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena proklamasi bukan nama, maka menggunakan huruf kecil. Yang kedua, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Perang dunia ini bukan nama perang, maka di situ tidak ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Berikutnya anak-anak, huruf kapital dipakai sebagai nama huruf pertama nama geografi. Contoh, benua Asia, Selat Lombok, Lembah Baliem, Sungai Musi, Pegunungan Himalaya, Teluk Benggala, Tanjung Harapan. Nah, perhatikan huruf-huruf yang berwarna semua ditulis dengan huruf kapital. Semua nama geografi yang diikuti nama diri, maka ditulis dengan huruf kapital. Bandingkan dengan yang ini. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, ayah memancing di sungai. Di situ tidak diikuti sungai mana. Karena tidak jelas nama sungainya, tidak ada ditulis nama sungai. Sungai apa? Maka S-nya pada kata sungai menggunakan huruf kecil. Yang kedua, kami naik kapal menyeberangi selat terdekat. Selat tidak diikuti nama diri, maka tidak menggunakan huruf kapital. Selat itu menghubungkan dua pulau. Terus, tenaga listrik belum tersedia di desa kakek. Nah, karena kata-kata yang dicetak biru itu tidak diikuti nama diri, walaupun itu nama geografi, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Tadi disebut ada nama diri, ada bukan nama diri. Nah, anak-anak, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada dibedakan nama diri dan nama jenis. Apakah perbedaannya? Nama diri atau proper name adalah kata benda yang digunakan untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu, termasuk konsep atau gagasan. Contoh, Tuhan, Andi, Kerajaan Majapahit, Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan lain-lain. Itu huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Lalu ada yang lain yang disebut nama jenis atau common name. Ini merupakan kata benda yang menunjukkan jenis umum benda atau konsep. Contoh, sapi Benggala, jeruk Bali, talas Bogor, jambu Bangkok, badak Jawa. Walaupun kata-kata yang di belakang menunjukkan geografis, karena ini bukan nama diri, maka tidak menggunakan huruf kapital. Tetap menggunakan huruf kecil. Huruf pertama nama diri, geografi yang dipakai sebagai nama jenis, tidak ditulis dengan huruf kapital. Jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nah, anak-anak, jeruk Bali itu ada pengelompokannya, ada jenis-jenis jeruk yang lain, misalnya jeruk Bali, jeruk keprok, ya ada apel mana lagi, apel Malang, itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Kacang Bogor, kacang Bali, kacang Singapura. Nah, ada nangka Belanda, petai Cina. Itu walaupun di belakang ada nama-nama seperti nama tempat, tidak ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan ada jenis-jenis yang lain, bukan nama jenis tapi termasuk nama diri. Contoh, dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Contoh yang kedua, selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Terus yang ketiga, murid-murid sekolah dasar itu
menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Atau kalau disederhanakan begini, dia mengoleksi batik dari Cirebon, batik dari Pekalongan, batik dari Solo, batik dari Yogyakarta, dan batik dari Madura. Maka untuk nama-nama tempatnya karena merupakan nama geografi, itu ditulis dengan huruf kapital. Selain film dari Hong Kong, juga akan diputar film dari India, film dari Korea, dan film dari Jepang. Contoh yang ketiga, murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian dari Sumatera Selatan, tarian dari Kalimantan Timur, dan tarian dari Sulawesi Selatan. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, misalnya ibu memasak petai Cina, tidak bisa diartikan petai dari Cina. Atau ayah memakan jeruk Bali, tidak bisa diartikan jeruk dari Bali. Oleh karena itu, maka digunakan huruf kecil. Sedangkan pada slide terakhir itu menggunakan huruf kapital. Baik anak-anak, itulah materi hari ini, penggunaan huruf kapital bagian yang kedua. Kalau kalian belum paham, silakan baca kembali videonya, lihat kembali videonya, kemudian kamu boleh bertanya ke siapapun yang membimbing kamu belajar. Atau kamu juga boleh bertanya melalui WhatsApp ke Bu Dwi atau ke Bu Mar. Baik anak-anak, untuk mengetahui sebesar apa kamu paham materi ini, silahkan mengerjakan latihan soal di Google Classroom. Oke, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati.